teman-teman sekolah minggu GKY Telugong. Saya Valerie dari kelas setengah 1. Senang ketemu teman-teman semua meskipun cuma bisa lewat YouTube. Yuk kita siapkan diri kita untuk ibadah sekolah minggu kita sama-sama. Masuk dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya sudah jaga dan berkati kami setiap hari. Kami bersyukur kami masih bisa sekolah minggu sampai sekarang. Tuhan Yesus pimpin ya lause-lause kami yang gak pernah lelah melayani kami. Sekarang kami mau bernyanyi memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk bisa fokus dan selalu bisa yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo adik-adik semua, apa kabarnya kalian? Wah, udah sebulan ya kalau dihitung-hitung ya kalian sudah kembali masuk sekolah ya. Bagaimana dengan kelas baru kalian? Dengan teman-teman yang baru, meskipun cuma bisa lihat lewat online, tetap bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena menurut Lausofia, papa mama kalian berusaha, kalian bisa sekolah, itu pun sebuah berkat dari Tuhan. Bersyukur ya, hari ini Lause juga bersyukur. Lause ditemani anak sekolah minggu dari tadi pas doa, sampai dengan sekarang kita akan nyanyi bersama-sama juga. Wah, kita mau nyanyi lagu apa ya untuk memuji Tuhan? Seperti tadi, Lausofia bilang, di rumah bersyukur ada papa mama. Kita harus taat, T-A-A-T, taat. Taat pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dulu. Terus taat lagi pada Mama dan Papa. Yes, taat pada mama dan papa. Jangan lupa ya, kita nyanyi sama-sama. Yuk adik-adik, bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. T-A-A-T, taat. Ingat selalu. Bersama-sama kita tepuk tangan. Sama-sama nanti ya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Sekali lagi.
Nah, adik-adik semua yang tadi nyanyikan taat, dengar kepada Tuhan Yesus, dengar kepada papa mama, pasti anak-anak Tuhan Yesus ya. Kalau anak-anak Tuhan Yesus adalah anak-anak Raja. anak-anak raja. Kalau anak-anak raja berarti mereka hebat, selalu setia ya kepada rajanya. Nah, kita semua mau ngangkat sebuah pujian, katakan, aku anak raja. Engkau Anak raja. Engkau anak raja. Pas haleluya puji Tuhan ya begini ya. Haleluya puji Tuhan. Oke, bisa? Ya kita sama-sama ya tetap bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Aku anak raja. Tunjuk saudara-saudara di sampingnya atau papa mamanya pada saat bilang engkau. Oke? Sama-sama tepuk tangan. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Bisa? Pinter ya anak-anak raja, terus nyanyikan pujian ini dengan bangga, dengan sukacita. Aku anak raja, anak Tuhan Yesus. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, Aku anak raja. engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Ya puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Ya puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Wah, haleluya, puji Tuhan, kita semua anak raja. Adik-adik, Sofia mau ajak adik-adik kali ini coba panggil papa dan mama sama-sama duduk bersama-sama sekolah minggu. Satu pujian yang akan kita bawakan bersama-sama boleh juga menguatkan hati papa dan mama. Oke, kalau kalian mama papanya belum ada di samping, boleh di pause dulu. Ya, YouTube sekolah minggunya, abis itu lanjut lagi. Sofia tunggu. Di dalam Mazmur 145 ayat 18 mengatakan, Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Sekali lagi ya, Sofia bacakan. Mazmur 145 ayat 18 mengatakan, Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Kepada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Katakan bersama-sama, dalam kesetiaan. Dalam kesetiaan. Kita anak-anak Tuhan boleh terus belajar untuk setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun di dalam hidup kita. Saat-saat susah seperti ini, langsung juga susah. Papa mama kalian juga pasti susah karena saat ini tidak gampang mencari nafkah dan sebagainya. Tapi kita semua boleh terus bersyukur dan kita boleh terus percaya semua baik, semua baik. Tuhan sudah ciptakan, Tuhan sudah rencanakan semuanya baik di dalam Tuhan. Biar pujian ini kita nyanyikan sama mama papa kita, supaya bisa mengingatkan kita semua bahwa semua baik sudah ditetapkan sama Tuhan. Nyanyikan sama-sama ya dengan sungguh-sungguh. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana yang indah.
Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Sudah seminggu kita nggak ketemu. Saya yakin semuanya di dalam keadaan yang sehat dan disertai oleh Tuhan. Nah teman-teman, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, saya mau ajak kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama 1 minggu ini. Terima kasih Engkau menjaga kami, Engkau mengasihi kami, Engkau memberkati kami. Saat ini ya Tuhan, kami sama-sama mau belajar cerita firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong Loso Will yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan, biarlah dia bisa menyampaikan dengan baik, sehingga kami pun bisa mengerti dan menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus. Amin. Nah, teman-teman sekalian, Lause hari ini bersama-sama mau menceritakan satu kisah ya. Nah, menunjukkan bahwa sebenarnya di dalam hidup kita itu, kita seringkali mengalami kesulitan, mengalami yang namanya penderitaan. Siapa di sini yang nggak pernah menderita? Siapa di sini yang nggak pernah merasakan rasa sakit? Siapa di sini yang nggak pernah merasakan hidup yang nggak menyenangkan? Saya yakin nggak ada. Semua pernah ngalamin tuh masa-masa di mana kita ngerasa sedih, merasa kita berduka cita, merasa kita tersiksa, ya. Entah mungkin bisa jadi begitu ya. Entah ada keluarga kita yang sakit atau ada keluarga kita yang meninggal. Nah, di situ kita merasa sedih, merasa tidak senang, merasa berduka cita. Nah, teman-teman sekalian, apalagi di dalam masa-masa COVID seperti ini ya, sudah 1 tahun lebih kita nggak bersekolah. Ada yang mungkin senang saya bisa pokoknya bangun pagi ya tinggal pakai baju seragam, sikat gigi udah ikut langsung di depan handphone. Tapi ada juga yang bilang, Loso ya di awal senang, tapi setelah 1 tahun enek juga gitu ya. Tiap hari duduk di depan layar gitu, kayak orang bodoh gitu ya. Nah, jadi rasanya bosan gitu, liatin layar terus gitu. Nah, mata saya yang dulunya nggak minus jadi minus. Nah, teman-teman sekalian, di masa-masa seperti ini banyak yang menderita, banyak yang merasa kesusahan. Orang yang dagang susah, orang yang sekolah susah, ya guru yang ngajar juga susah. Kemudian orang yang di dalam berkeluarga juga mengalami kesulitan. Ya, entah dua papa mamanya kerja, terus masih harus tongkongin anak sekolah, wah itu bikin sangat-sangat kesusahan. Nah, teman-teman sekalian, kesusahan, penderitaan itu tidak lepas dari kehidupan kita semua. Di dalam Alkitab ada satu keluarga yang ternyata kita melihat bahwa mereka pun mengalami kesulitan dan kesusahan. Nah, ini adalah keluarganya seorang pria yang namanya Elimelek sama Naomi. Nah, mereka punya 2 anak, Malion sama Kilion. Waktu anaknya masih kecil, mereka pindah dari Israel. Mereka keluarga yang masih takut sama Tuhan, cinta sama Tuhan, di tengah-tengah bangsa Israel yang seperti cerita-cerita sebelumnya itu, mereka yang jatuh bangun di dalam mencari Tuhan. Nah, mereka ketika tinggal di tanah yang asing itu, bukan di tanah Israel, di situ anak-anaknya bertambah besar, ya. Kemudian ketika mereka sudah banyak dewasa, mereka menikahi orang-orang dari suku lain, dari bangsa lain. Nah, yaitu Ruth dari orang Moab ya, sama Orpa. Nah, teman-teman sekalian, satu waktu kemudian bertubi-tubi datanglah kesulitan dialami oleh keluarganya Naomi ini. Ternyata suaminya meninggal. Ya, mungkin karena sudah tua, akhirnya meninggal. Tapi tidak lama si Malion sama Kilion, suaminya Ruth sama Orpa juga meninggal. Ya, sisalah cuma bertiga perempuan ini. Mereka tentu saja sangat sedih. Hari itu teman-teman, perempuan sangat mengandalkan laki-laki untuk mencari nafkah. Nah, karena prianya mati semua, wah mereka sangat-sangat berduka cita, bingung akan hari depan mereka. Nah, akhirnya Naomi memutuskan, kita balik aja yuk ke Israel. Ya, kami akan balik ke Israel, karena asalnya dari Israel si Naomi. Nah, tapi dia juga bilang ke Ruth sama Orpa, kalian masih muda, ya,
anakku juga sudah mati. Kalian lebih baik menikah lagi. Silakan cari pria lain begitu ya. Nah, setelah dia ngomong seperti itu, Orpa tinggalin Naomi ya. Tapi Ruth dia bilang, aku tidak akan tinggalin engkau mama gitu ya. Aku akan terus bersama-sama dengan engkau. Bangsamu bangsaku, Tuhanmu Tuhanku, Allahmu Allahku. Nah teman-teman, Ruth ini ingat dia dari bangsa Moab, bukan bangsa Israel. Tapi kita melihat ternyata Tuhan juga memberikan iman buat bangsa lain. Bukan cuma buat bangsa Israel. Ya, sama seperti dia kasih iman buat Rahab yang ada di kota Kanaan itu ya, di kota Yeriko. Sekarang dia juga kasih iman buat Ruth, sehingga dia bilang, aku akan ikut engkau terus Naomi, bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Jadi Allah yang engkau sembah itu yang akan aku sembah. Nah akhirnya Ruth ikut Naomi kembali ke Israel. Begitu sampai di Israel, ya di kota Bethlehem itu, di situ orang-orang gembar seisi kota. Loh, itu kan Naomi. Ya, dulu waktu pergi dari sini masih mulus mukanya, sekarang udah berkerut gitu ya, karena sudah tua. Ya, mana Elimelek, mana Malion, mana Kilion. Wah, waktu keluar dari sini masih kecil tuh ya. Terus dengar begitu sedih dia. Elimelek udah meninggal, Malion udah meninggal, Kilion juga sudah meninggal. Nah, oh ya, mereka sama-sama ikut sedih. Nah, Naomi sampai bilang, jangan panggil aku lagi Naomi. Karena Naomi itu artinya sweet, artinya kesukaan, artinya delight. Dia bilang, panggil aku Mara. Karena Mara itu artinya pahit, bitter gitu ya. Karena dia merasa bahwa hidupnya itu penuh dengan kepahitan. Sudah gak sweet lagi gitu. Nah, teman-teman sekalian, untuk supaya mereka bisa hidup, Ruth dia pergi ke ladang. Ya, satu ladang. Nah, peraturan di Israel itu Tuhan kasih begini. Kalau waktu kamu ambil gandum, ya waktu panen itu, nah kan ada gandum yang jatuh tuh. Nah itu jangan dipungut lagi. Itu kasih buat orang miskin, janda, orang-orang susah. Jadi nggak boleh diambil sampai habis gitu. Nah supaya orang miskin tetap bisa dapat makanan. Nah jadi Ruth itu kerjanya memungut jelai yang jatuh di ladang itu. Nah ladang itu ternyata ladang punyanya Boas. Ya, seorang yang terpandang, yang dihormati di kota Bethlehem itu. Nah, teman-teman sekalian, satu kali waktu Boas itu berkeliling, dia lihat, oh itu siapa perempuan itu? Oh itu Ruth, orang Moab. Dia adalah mantunya Naomi yang kemarin pulang gitu. Diceritain semua sama pekerja di ladang itu. Nah, Boas kemudian dengar gitu. Oh, wah luar biasa ya. Dia lihat bahwa Ruth itu seorang yang walaupun dia orang asing, tapi dia sangat-sangat cinta sayang sama Naomi begitu. Sampai dia mau ikut Naomi, mau menyembah Tuhan juga gitu ya. Nah, maka Ruth kasih pesan, kamu tolong jaga baik-baik ya, jangan jahatin si Ruth. Kalau misalnya dia mau pungut, nah silakan kasih dia pungut gitu. Bahkan kalau bisa kasih dia lebih banyak. Nah, Ruth akhirnya dia kumpulin makanan, ya, jelai yang jatuh, gandum yang ada, kemudian dia bawa pulang gitu. Begitu bawa pulang, si Naomi kaget. Hah? Ruth, kamu ambil di mana ini? Gitu. Karena banyak banget teman-teman. Biasanya kalau pungut itu meskipun jatuh ya nggak dapat sebanyak itu. Ya, kalau pungut ya dapatnya ya pokoknya cukup buat makan deh. Tapi dia dapat banyak sekali gitu. Bahkan bisa cukup untuk makan berhari-hari. Nah, kamu dapat di mana itu makanan? Oh, aku pungutnya di ladangnya Boas. Oh, terpujilah Tuhan gitu. Ya, bahwa Boas itu dia seorang kerabat kita, masih saudara sama Naomi sama suaminya gitu ya. Jadi masih saudaranya. Akhirnya Ruth setiap hari mengumpulkan jelai itu gandum di ladangnya Boas. Nah, satu hari Naomi bilang kepada Ruth, begini, di Israel kita ada peraturan dari Tuhan kalau yang masih saudara itu dia boleh menebus saudara-saudaranya yang di dalam kesusahan. Nah, jadi Elimelek, Malion, Kilion, kan yang pria udah meninggal semua. Udah nggak ada pria di kalangan keluarganya Naomi. Nah, tapi kerabatnya itu boleh menebus gitu ya, supaya harta miliknya itu nggak jatuh ke orang lain gitu. Nah, jadi
kerabat yang terdekat itu boleh menebus gitu. Nah, tapi ya itu nanti dia perlu menikahi si Ruth ini gitu, ya. Maka Naomi ini memberikan arahan kepada Ruth. Ruth, kamu cari Boaz begini. Oh baik, Mama, aku akan lakukan. Jadi malam itu Ruth mendekati Boaz yang sudah tidur ya setelah dia pesta dengan pekerja-pekerja di ladang. Nah kemudian Boaz bangun. Mereka bercakap-cakap di sana gitu. Dia bilang, Tuanku, kembangkanlah sayapmu untuk melingkupi kami. Ya, artinya dia minta supaya Boaz itu bisa menebus mereka. Nah, kemudian Boaz bilang, oh tenang anakku, aku akan melakukannya, tetapi sebenarnya ada kerabat yang jauh lebih dekat dibanding aku gitu. Dia yang prioritas, ya harus dia duluan, baru aku bisa gitu. Kalau dia nggak mau, baru aku akan lakukan. Nah, besoknya dia kumpulin orang-orang di kota Bethlehem dan dia panggil kerabat yang berhak menebus itu. Hei, ayo kumpul semuanya. Kalian tentu sudah mendengar Naomi itu balik gitu ya. Terus Malion sudah meninggal, Kiron sudah meninggal, Elimelek sudah meninggal, udah nggak ada pria di sana. Nah, supaya ladangnya itu nggak jatuh ke tempat orang lain, harta mereka, nama mereka, kita harus menebus gitu, sesuai dengan peraturan dari Tuhan. Nah, kamu berhak loh menebus gitu ya, dia kasih kau ke kerabat yang satu ini. Oh ya, aku kepengen sih mau. Nah, tapi waktu kamu tebus, kamu juga perlu menikahi Ruth orang Moab itu. Wah, kalau begitu nggak jadi deh begitu. Ya, dia timbang-timbang, dia pikir aku nggak jadi deh menikahi Ruth ini. Nah, sebagai tanda dia nggak jadi itu dia lepasin kasutnya, gitu ya, dikasih ke Boaz sebagai tanda dia alihkan haknya gitu. Nah, akhirnya Boaz lah yang kemudian mengatakan bahwa oke, kalian dengar ya bahwa kerabat yang ini nggak mau, dan sekarang aku mengatakan di depan kalian semua, aku akan menebus keluarganya almarhum Elimelek. Ya, aku akan menikahi Ruth sang perempuan Moab itu. Akhirnya Ruth menikah dengan Boaz, ya, dan dia punya anak. Anaknya itu dikasih nama Obed. Nanti Obed memperanakan Isai memperanakan Daud. Nah, teman-teman sekalian, Naomi dia merasa bersedih gitu. Karena hidupnya itu dia rasa pahit banget. Saya merasa susah berduka cita. Saya mengalami kelaparan di tanah saya pindah ke tempat orang lain, dan di sana cari makan, anak-anak saya besar, anak-anak saya menikah, tapi ternyata suami saya meninggal, anak-anak saya meninggal juga. Dia merasa sedih, merasa pahit gitu ya, merasa rasanya itu Tuhan kok kayaknya jauh dari hidup dia. Tapi ternyata kita lihat di sana bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan Naomi. Tuhan tidak pernah mengabaikan yang namanya Ruth juga. Nah, teman-teman sekalian, kalau misalnya Naomi ya, di awal-awal dia merasa bahwa pahit nih hidup saya. Setelah, kalau misalnya dia tahu ya satu hari keluarganya itu, ya, anaknya Ruth itu satu hari nanti akan jadi Raja Daud, kira-kira dia akan happy nggak? Dia akan bersuka cita nggak? Walau saya yakin pasti happy banget, sukacita sekali. Tapi somehow dia belum bisa lihat sampai ke sana. Nah, tetapi kita yang sudah tahu kisah hidupnya Naomi, bahkan sampai anak cucunya itu, kita bisa bilang Naomi yang kamu alamin itu memang kelihatannya pahit, sedih gitu. Tapi sebenarnya ada rencana Tuhan yang indah di belakangnya, meskipun belum bisa dilihat. Nah, teman-teman, Allah itu dia Allah yang memegang kendali. Jadi istilahnya kalau teman-teman nonton film ya, nonton TV, itu ada remote control. Remote control begitu dipencet, gitu ya, suara jadi kencang. Begitu dipencet, mati. Begitu dipencet lagi tombol ini, pindah channel gitu. Nah, itu remote control. Hidup kita kalau mau diandaikan, remote controlnya itu ada di tangannya Tuhan. Dia yang pegang kendali. Atau misalnya teman-teman naik mobil ya, itu ada setirnya. Nah, Tuhan yang pegang setir, dia yang arahkan kemana. Dan dia perhatikan hidup kita sampai detail banget gitu. Jadi meskipun kita ngalamin kesusahan, kesulitan, ya hal-hal tidak menyenangkan, kita bersedih, kita berduka cita, kita nangis karenanya, tapi percayalah bahwa Allah merancang hal-hal yang baik semata-mata.
Seperti dia merancang hidup Yusuf. Yusuf yang dilempar ke dalam sumur, dijual jadi budak, masuk penjara, ujung-ujungnya bisa jadi Perdana Menteri. Nah, Naomi sama ya, mengalami duka cita, tapi ternyata dia dipersiapkan untuk menjadi leluhur daripada Daud. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, kalau boleh kita tarik lebih jauh lagi, ya, Daud punya anak, anaknya Daud punya anak, terus menerus sampai satu waktu ada yang namanya Yesus Kristus. Wah, teman-teman kalau lihat di dalam Alkitab, di situ dicatat bahwa nenek moyangnya Tuhan Yesus itu adalah Ruth Boaz, gitu ya. Nah, jadi kita lihat bahwa bahkan Tuhan di dalam rencana agungnya itu menembus manusia, dia sudah siapkan ya Naomi, Ruth Boaz ini di dalam bagian rencana yang besar, yang ribuan tahun nanti akan terwujud. Nah, teman-teman sekalian, kita perlu ingat ini ya, bahwa Tuhan itu nggak pernah menjanjikan kehidupan yang nggak ada masalah. Oh, kalau kamu percaya Tuhan, ikut Tuhan, nanti nggak akan ngalamin kesusahan. Enggak, teman-teman. Justru kita percaya Tuhan bisa jadi malah makin mengalami kesusahan, kesulitan. Seperti Paulus misalnya. Atau bahkan Tuhan Yesus sendiri waktu dia hidup di dalam dunia, dia mengalami kesulitan, mengalami kesusahan. Tetapi teman-teman, Tuhan menjanjikan penyertaannya, kehadirannya di dalam semua kesulitan-kesulitan yang kita alami. Nah, teman-teman sekalian, hari ini waktu kita ngalamin pandemi yang kayaknya nggak ada ujungnya gitu ya. Dikit-dikit PPKM level 4, level 3, kayak ayam geprek tuh ya. Ada level-level pedasnya gitu. Nah, kita merasa susah hati gitu. Orang tua merasa susah hati. Ya, teman-teman pasti juga merasa susah hati gitu. Kapan ini selesai Tuhan gitu ya? Saya nggak tahan lagi, bosan gitu, kepikiran gitu, tertekan gitu. Nah, tapi teman-teman sekalian, ingat Tuhan memperhatikan detail hidup kita. Dia pegang kendali, dia pegang kontrol. Mungkin bahkan teman-teman di sini ada yang keluarganya sudah sakit karena COVID, atau ada yang sudah meninggal karenanya. Teman-teman sedih karena itu. Teman-teman ingat bahwa Tuhan mengizinkan itu semua, dia tahu itu semua, dan percayalah bahwa kelak meskipun kita belum bisa lihat, ada rencana yang indah dia siapkan bagi kita semua. Ya, mari teman-teman, saya mau ajak kita berdoa ya. Ya Tuhan, kami percaya bahwa setelah badai hujan yang deras, setelahnya ada pelangi yang indah Engkau berikan, siapkan. Saatnya Tuhan, hidup kami mungkin serasa mengalami badai yang begitu hebat, tapi kami percaya bahwa setelahnya ada pelangi indah yang Tuhan akan sediakan, tunjukkan bagi kami. Kami percaya Tuhan, seperti kehidupan Naomi, ya kehidupan Ruth, bahwa Engkau merancang setiap detail kehidupan mereka. Kami percaya Engkau merancang detail kehidupan kami semua juga ya Tuhan. Mungkin saat ini kami masih di dalam usia muda, tidak bisa melihatnya. Tapi kami percaya kelak kami bisa mengetahuinya, melihatnya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami terus percaya, bertekun, beriman kepada Engkau di dalam masa-masa susah seperti ini. Dan kami percaya satu waktu nanti Engkau akan mengubah setiap ratapan kami, jeritan kami, rintihan kami, tangisan kami menjadi pujian, menjadi tari-tarian. Tolong kami Tuhan, terus setia, terus mengandalkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa hanya demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin.